5 pekerja migran Indonesia ditembak Agensi Penguat Kekuasaan Maritim Malaysia atau APMM Jumat 24 Januari. 1 orang tewas sementara 4 lainnya mengalami luka-luka. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, menyampaikan peristiwa tersebut terjadi di perairan Tanjung Ru, Malaysia pada Jumat pukul 13 dini hari. Christina menyebut APMM saat itu tengah berpatroli dan bertemu dengan kapal yang ditumpangi 5 pekerja migran Indonesia unprocedural atau ilegal. Kementerian P2MI pun mengecam tindakan otoritas maritim Malaysia yang dinilai sebagai tindakan yang berlebihan. Kementerian P2MI mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas maritim Malaysia terhadap 5 orang pekerja migran yang telah menyebabkan 1 korban meninggal, 2 dunia dan 4 lainnya luka-luka. Kementerian P2MI mendesak pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau petugas patroli bila mana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force. Juru bicara Kementerian P2MI menyampaikan salah satu WNI yang menjadi korban penembakan berinisial MH. MH saat ini masih dalam kondisi kritis dan menolak untuk dioperasi. Sementara itu ketiga WNI lainnya yang luka-luka dirawat di rumah sakit berbeda dan identitasnya masih didalami. Atau 3 WNI yang diduga PMI lainnya ini masih kami dalami. Kenapa kok masih kami dalami? Karena memang sampai saat ini masih menjadi fokus perhatian dari Kementerian P2MI bersama dengan pihak-pihak terkait lainnya, terutama Kementerian Luar Negeri. Ini adalah mengenai koordinasi yang dilakukan antara Kementerian P2MI dengan Kemenlu dan atas polisi ya di KBRI Kuala Lumpur dalam rangka mendorong akses kekonsuleran ya. Jadi agar kita semua ini dapat bertemu dan kemudian menjenguk 4 warga negara Indonesia tersebut sehingga kita bisa mengetahui secara detail mengenai identitas yang bersangkutan. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha menyebut saat ini Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur telah meminta akses ke konsuleran untuk menjenguk jenazah dan menemui para korban luka. KBRI Kuala Lumpur juga akan mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut. Pemirsa, sudah bergabung bersama kami Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha dan Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo. Selamat malam Pak Juda, Pak Wahyu. Selamat malam, Mbak Cynthia. Baik, Pak Juda, bagaimana kondisi 4 korban luka saat ini? Apakah sudah melewati masa kritis? Ya, terima kasih Mbak Sylvia. Dapat kami update bahwa per hari ini, ya, setelah KBRI Kuala Lumpur mengirimkan nota diplomatik kepada pihak Malaysia, kita mendapatkan informasi bahwa untuk 1 WNI yang meninggal, inisial B, asal Provinsi Riau, telah menjalani proses otopsi dan jenazahnya dapat dipulangkan. Nah, dalam hal ini KBRI Kuala Lumpur saat ini sedang melakukan proses pemulasaran jenazah dan juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di dalam negeri untuk proses repatriasi jenazah ke Indonesia. Sedangkan untuk 4 WNI yang lain yang menderita luka-luka, kami mendapat informasi bahwa rumah sakit telah melakukan perawatan dan kemudian kondisi mereka saat ini dalam kondisi stabil. Pak, infonya 4 korban luka, mereka dirawat di rumah sakit yang berbeda-beda. Betul demikian, Pak? Ya, untuk 1 yang menderita luka yang ditemukan bersama dengan warga kita yang meninggal ada di Hospital Klang, sedangkan 3 lainnya ada di Hospital Serdang. 1 korban yang meninggal dunia, apakah jenazahnya sudah dapat dipastikan kapan akan bisa dipulangkan ke Indonesia? Ya, kami baru mendapat informasinya per sore hari ini dari pihak Polis Diraja Malaysia bahwa jenazah sudah dapat diambil. Kita saat ini sedang melakukan proses pemulasaraan dan juga pendokumentasian. Setelah itu nanti kita akan fasilitasi repatriasi secepatnya ke Indonesia. Oke.
Lalu ada satu korban kritis yang katanya menolak dioperasi. Apakah sekarang kondisinya sudah stabil dan apakah operasinya akan tetap dilakukan atau bagaimana, Pak? Ya, informasi yang kami terima dari pihak PDRM dan juga pihak rumah sakit, kondisinya saat ini masih stabil. Ya. Namun untuk detail terkait dengan tindakan medis yang dilakukan, kami belum mendapatkan detail lebih lanjut. Oke, saya pindah dulu ke Pak Wahyu kalau begitu. Pak Wahyu, Migrant Care menduga telah terjadi pelanggaran HAM dalam kasus penembakan 5 PMI di perairan Tanjung Selangor, Malaysia. Apa dasarnya Migrant Care sampai menduga telah terjadi pelanggaran HAM, Pak? Ya, pertama ini tidak terjadi baru sekali ya. Kalau data yang diperoleh dari Migrant Care sejak tahun 2005 sampai 2025 itu terjadi penembakan yang mengakibatkan 75 pekerja migran Indonesia meninggal dunia. Pelaku terbanyak adalah otoritas Malaysia, dalam hal ini polisi Diraja Malaysia dan semua aparat Malaysia yang memiliki senjata. Nah, dalam kategori hak asasi manusia, ada dimungkinkan bahwa tindakan-tindakan ini adalah extrajudicial killing karena melakukan eksekusi tanpa proses hukum yang berlaku seperti itu. Dan kita sangat menyayangkan ya, karena selama 20 tahun kasus ini terus-menerus terjadi seperti itu. Sementara ada juga upaya untuk menstigmatisasi pekerja migran kita, terutama yang undocumented. Itu kalau di Malaysia ya, dalam bahasa Malaysia yang sebenarnya konotasinya sangat negatif, indon kemudian dikonotasikan sebagai pelaku jenayah atau pelaku kriminal. Ini yang ada di dalam pemberitaan media massa kalau menyiarkan berita tentang penembakan terhadap pekerja migran Indonesia. Dan kalau ini tidak dilakukan investigasi yang serius, ini akan terus menerus berlangsung. Bahkan kemudian ada isu-isu yang kemudian bisa jadi benar, bisa jadi tidak ya. Misalnya kasus yang terjadi pada tahun 2012 di Lombok Timur yang dialami oleh pekerja migran asal Lombok Timur, isunya sampai pada soal kemudian pencurian organ tubuh. Nah, sehingga dengan rentetan peristiwa ini harusnya menjadi refleksi ya bagi Indonesia, terutama untuk menuntaskan ya persoalan-persoalan ini, tapi juga bagi Malaysia untuk benar-benar memberikan perlindungan terhadap pekerja migran. Saya ingat janji pertama Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkunjung ke Indonesia, karena Indonesia merupakan negara kunjungan pertama dari Malaysia, dari Anwar Ibrahim, bahwa dia akan menghentikan kasus-kasus kekerasan pekerja migran dan memberikan perlindungan terhadap pekerja migran. Baik, Pak Wahyu. Oke, saya pindah lagi ke Pak Judah. Kalau begitu, dalam rangka bisa menuntaskan kasus ini, karena kasus yang kurang lebih mirip ini juga pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, apa langkah yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia, Pak Judah? Langkah yang lebih tegas, apa itu? Pak Judah? Sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Wahyu, bahwa kita juga mencatat peristiwa ini bukan peristiwa yang pertama. Oleh karena itulah dalam nota diplomatik yang kita kirimkan, kita mendorong dilakukannya penyelidikan secara menyeluruh terhadap insiden ini. Ya, kita ingin mengetahui apakah tindakan yang dilakukan oleh aparat APMM itu sudah sesuai prosedur, ataukah ini merupakan penggunaan kekuatan yang berlebih. Karena kita juga ingin mengetahui bahwa setiap langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penegakan hukum itu juga harus memperhatikan hak-hak warga negara kita. Nah, dalam konteks tersebut kita juga akan melakukan akses kekonsuleran. Kami sudah mendapat informasi akses kekonsuleran akan diberikan pada hari Rabu mendatang. Di situ kita juga akan dalami informasi yang disampaikan oleh WNI kita. Kita tentu ingin melakukan cross check kronologis sebenarnya
untuk kita sandingkan dengan kronologis yang disampaikan oleh pihak APM. Oke. Pak Judah, apakah sudah ada jawaban dari nota diplomatik yang dikirimkan oleh KBRI kita di Kuala Lumpur? Apakah sudah ada pernyataan tegas juga dari otoritas Malaysia bahwa mereka akan melakukan investigasi yang transparan? Ya, secara resmi melalui nota diplomatik kita belum menerima, namun konfirmasi dan komunikasi informal sudah berjalan selama ini melalui KBRI dan juga pihak Polis Diraja Malaysia. Termasuk informasi yang tadi kami sampaikan, per sore hari ini jenazah sudah dapat kita pulangkan. Oke, baik. Pak Wahyu, infonya kan 5 PMI itu mengambil jalur ilegal untuk keluar dari Malaysia. Kemudian status 5 PMI yang ditembak juga unprocedural atau ilegal. Tapi apakah 2 alasan itu bisa jadi pembenaran penembakan yang dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, APMM? Saya kira tidak ya, apapun statusnya, saya kira adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan memperlakukan mereka secara manusiawi. Saya kira misalnya Indonesia di Undang-Undang Hubungan Luar Negeri juga siapapun dia, asal dia warga negara Indonesia, punya hak untuk mendapatkan akses keadilan. Kemudian juga di Undang-Undang 18 tahun 2017 itu juga pekerja migran yang undocumented pun mendapatkan haknya. Saya kira kita juga harus ingat, Malaysia juga adalah anggota ASEAN, ada deklarasi ASEAN mengenai perlindungan pekerja migran dan konsensus ASEAN tentang perlindungan pekerja migran yang saya kira itu juga cakupannya luas ya mengenai perlindungan pekerja migran. Jadi tidak boleh dengan alasan bahwa dia undocumented itu diperlakukan semena-mena dan kemudian juga tidak mendapatkan hak atau akses keadilan ya, baik dia sebagai warga negara. Dan untuk diingat, saya kira ini presiden buruk kalau Malaysia tidak menuntaskan kasus ini karena di tahun ini itu Malaysia adalah ketua ASEAN. Di keketuaan ASEAN ini isu pekerja migran itu adalah isu yang selalu menjadi isu prioritas seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terakhir, Pak Judah, kami melihat dari kacamata bahwa Presiden Prabowo juga hari ini melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia. Apakah dalam momentum ini pemerintah Indonesia akan kembali mempertegas bagaimana seharusnya perlindungan terhadap tenaga kerja kita yang berada di Malaysia? Apakah itu akan disampaikan dalam kesempatan ini? Ya, sebagaimana kita ketahui, Bapak Presiden juga sudah menyampaikan pernyataan pers pada saat kunjungan ke Malaysia, disampaikan bahwa isu pelindungan WNI merupakan salah satu yang dibahas. Nah, tentunya ke depan, sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Mas Wahyu, penting bagi kita untuk membangun koridor migrasi aman ya, antara Indonesia dan Malaysia. Nah, oleh karena itu untuk keberangkatan pekerja migran kita ke Malaysia, tentunya ini merupakan hak setiap warga negara. Namun lakukanlah melalui cara yang aman. Tugas negara melindungi setiap warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Tidak melihat statusnya, apakah itu legal maupun ilegal. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan pelindungan dari negara. Namun tentunya pelindungan yang paling hakiki adalah dengan mematuhi peraturan-peraturan baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Malaysia. Ini merupakan langkah ke depan yang nanti kita coba terus akan perkuat kerjasama dengan Malaysia untuk membangun koridor aman migrasi bagi pekerja kita. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Judah Nugraha, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri dan juga Direktur Eksekutif Migrant Care, Bapak Wahyu Susilo sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.